Lantaran kesal tidak dikirim uang oleh istrinya yang bekerja di Malaysia, seorang suami di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Ironisnya, penganiayaan itu sengaja direkam pelaku dan dikirim ke istrinya hingga viral di media sosial. Sungguh malang nasib bocah berinisial F di kota Medan, Sumatera Utara ini. Ia dianiaya oleh ayah kandungnya yang seharusnya melindungi dirinya. Akibat perbuatannya, MM diringkus polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, aksi kekerasan ini dengan sengaja direkam oleh tersangka dan dikirim kepada ibu korban yang sedang bekerja di Malaysia. Hal ini dilakukan MM agar istrinya mengirimkan uang kepadanya. Dari penyelidikan polisi, aksi keji ini telah dilakukan tersangka selama 1 bulan. Sebelumnya, MM juga sempat dilaporkan atas kasus penganiayaan terhadap istrinya. Dan apabila istrinya ini tidak mengirim uang sesuai permintaan pelaku, ya, si pelaku akan mengirimkan kepada istrinya video kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban. Nak, makanya ya nak, ini sangat menyesal. Meski menyesal dan menangis, ayah sadis ini tetap diancam pasal berlapis dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi menyergap seorang pria terduga pencuri yang sudah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pencuri ini ditangkap setelah menggasak harta benda korban dengan modus bertamu. Di Lampung Selatan, Lampung, polisi menyergap seorang pria terduga pencuri yang sudah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pemuda yang berhasil diringkus polisi ini bernama Jaka Wardana, warga Karangpucung, Lampung Selatan. Ia ditangkap polisi karena nekat mencuri sejumlah barang berharga di rumah korban yang baru dikenalnya. Pengangguran ini beraksi dengan modus bertamu saat korban hendak ke masjid untuk menunaikan salat Jumat. Korban yang percaya kemudian meninggalkan tersangka seorang diri di dalam rumah. Memanfaatkan situasi rumah korban yang sepi, tersangka dengan leluasa menguras barang berharga seperti sepeda motor, komputer jinjing, serta ponsel milik korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim opsional kita mendatangi TKP. Ternyata di TKP ditemukan sepeda motor milik si pelaku yang tertinggal dan kita amankan. Saat itulah opsional kita melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dari motor pelaku yang tertinggal inilah polisi kemudian berhasil menangkap pelaku. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sakit hati diejek miskin, seorang pemuda membunuh teman nongkrongnya. Korban sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan membusuk tertutup daun singkong di tengah kebun. Warga Sukowi Langun, Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok mayat remaja yang tertutup daun singkong di tengah kebun warga. Korban Adit Pratama, 13 tahun, ditemukan tewas oleh pemilik kebun yang akan menggarap ladangnya. Korban sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan 3 hari kemudian. Korban terakhir nongkrong bersama teman-temannya. Dalam waktu 24 jam, polisi mengungkap kasus kematian Adit Pratama. Pelaku ternyata teman nongkrong korban bernama Santoso. Pelaku mencekik korban hingga tewas karena sakit hati dihina miskin oleh korban. Karena saat nongkrong, korban memamerkan handphone barunya kepada pelaku. Yaitu korban menyatakan karena korban baru sedang menggunakan HP yang baru, kemudian dikomentari oleh pelaku, HP-mu baru ya? Nah, dijawab oleh si korban, ya HP saya baru katanya. Kamu orang miskin, kamu nggak akan mungkin bisa beli HP seperti saya. Dan ternyata ucapan ini sangat menyinggung perasaan si pelaku, sehingga akhirnya menimbulkan niat dari si pelaku untuk... Pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. 5 saksi, termasuk seorang sopir menantu mantan Sekretaris Mahkamah Agung Reski Herbiono, dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Nur Hadi. Pengacara Nur Hadi, Rujito, membantah ada aliran dana yang masuk ke rekening Nur Hadi. Kelima saksi ditanya soal pembagian perangkat iPod sebagai souvenir pada acara pernikahan anak Nur Hadi.
Kuasa hukum Nur Hadi meyakini jika kliennya tidak bersalah mengingat dari keterangan kelima saksi yang membantah bahwa pembelian iPod senilai 250 juta rupiah adalah Nur Hadi. Sujito juga menegaskan tidak adanya aliran dana yang masuk ke rekening kliennya seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum. Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono berstatus terdakwa atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Ini kan dulu pernah heboh ini soal iPod yang katanya itu dibeli oleh Pak Nur Hadi waktu resepsi pernikahan anaknya. Itu kan tidak benar ternyata bahwa yang dikatakan bahwa Pak Nur Hadi itu memberikan souvenir iPod itu kan bisa dibantah oleh saksi hari ini bahwa yang membeli iPod itu adalah Reski sejumlah 250 juta iPod itu dibeli dari Effendi. Jadi bukan Pak Nur Hadi. Sidang terdakwa Andi Irfan Jaya dalam kasus pengurusan fatwa MA terpidana Joko Chandra kembali digelar. Jaksa penuntut umum hadirkan Joko Chandra sebagai saksi pada hari ini. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi terdakwa Andi Irfan Jaya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Joko Chandra dihadirkan sebagai saksi bersama Anita Kolopaking dan Rahmat. Dalam sidang, Joko Chandra ditanyai terkait perkenalan awal dengan terdakwa Andi Irfan dan pihak-pihak yang terlibat. Andi didakwa sebagai perantara suap yang memberikan uang dari Joko Chandra untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Di Kuala Lumpur. Bagaimana awalnya sehingga saksi bisa kenal dengan terdakwa ini? Bermula dengan kunjungan dari Pinangki berkunjung ke tempat saksi. Kapan dia berkunjung? Tanggal 12 November. 12 November. Pada tanggal 12 November itu dia berkunjung saksi yang mengundang atau bagaimana? Saya digunakan oleh kepada saudara Rahmat. Rahmat, siapa itu Rahmat? Rahmat itu salah satu teman yang saya kenal. Teman saksi dikenalkan kepada saksi. Kapan dia memperkenalkan? Kan bertemunya tanggal 12. Tanggal 12 mereka datang. Ribuan alat peraga kampanye Pilkada Kota Tangerang Selatan ditertibkan Satpol PP. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.